Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Mila Cahyani dari Prodi 2B Ilmu Gizi di Universitas Islam Al-Hidayah Kuningan. Di sini saya akan mereview kembali materi sosiologi antropologi dengan dosen pembimbing Ibu Esi Julfiani, SPSI, MHKes. Pada video kali ini, saya akan membahas pertemuan ke-6 yang berjudul Lapisan Masyarakat atau Stratifikasi Sosial. Yuk kita bahas bareng-bareng. Pengertian stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial dipengaruhi oleh kedudukan atau status dan peran. Berdasarkan sifatnya, itu terbagi menjadi stratifikasi sosial terbuka, tertutup, dan campuran. Stratifikasi sosial adalah penggolongan masyarakat ke dalam kelas yang bisa disusun secara bertingkat. Stratifikasi sosial disebut juga sebagai lapisan antar masyarakat. Kata stratifikasi berasal dari kata stratum yang berarti lapisan, sedangkan sosial bermakna masyarakat. Penggolongan masyarakat ini bisa menimbulkan kelas-kelas sosial seperti sosial kelas atas, upper class, sosial menengah atau middle class, dan kelas bawah atau lower class. Penggolongan kelas ini disebabkan karena tidaknya seimbang kepembagian hak, kewajiban, dan tanggung jawab nilai sosial pada masyarakat. Fungsi stratifikasi sosial. Sistem stratifikasi sosial dipengaruhi oleh kedudukan atau status dan peran. Contohnya, kepala sekolah dan manajer yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam suatu kelompok. Kedudukan dan peran akan berpengaruh pada hak dan kewajiban. Contohnya, manajer harus mengkoordinasi kerja para karyawan supaya tingkat produksi perusahaan bisa tercapai. Berdasarkan fungsinya, stratifikasi sosial dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu distribusi hak istimewa yang objektif. Setiap orang dalam lapisan masyarakat punya hak istimewa dibandingkan dengan individu dari lapisan bawah. Distribusi hak istimewa ini berupa penghasilan, wewenang, dan tingkat kekayaan. Lalu simbol dan status kedudukan. Dalam kelompok masyarakat, lambang tertentu dipakai sebagai status dan kedudukan. Contohnya simbol yaitu mobil mewah, jam tangan mahal, model pakaian, dan hobi tertentu. Selanjutnya, alat solidaritas individu dan kelompok. Individu dan kelompok bisa menduduki lapisan sosial yang sama dalam masyarakat. Penyebab terbentuknya lapisan sosial ini karena perasaan senasib dan mencapai tujuan bersama. Lalu, bertukar kedudukan, yaitu individu bisa memperoleh gambaran berpindahnya lapisan sosial untuk meningkatkan kedudukan. Gambaran tingkatan mudah dan sukarnya bertukar kedudukan dilihat dari stratifikasi yang berlaku tertutup, terbuka, dan campuran. Selanjutnya, sifat stratifikasi sosial. Menurut Sujono Sukanto, berdasarkan sifatnya, stratifikasi sosial dibagi menjadi 3, antara lain stratifikasi sosial tertutup. Mengutip dari modul sosiologi, stratifikasi sosial tertutup biasanya membatasi kemungkinan seseorang berpindah dari satu lapisan ke lapisan lainnya. Misalnya, seseorang ingin berpindah ke lapisan atas atau sebaliknya. Sistem pelapisan sosial tertutup tersebut, jalan masuknya hanya melalui kelahiran. Contohnya, stratifikasi sosial tertutup yaitu sistem kasta di India. Selanjutnya, stratifikasi sosial terbuka. Sistem lapisan sosial ini memberi kesempatan individu naik ke lapisan sosial yang lebih tinggi. Mereka bisa naik karena punya kemampuan dan kecakapan. Sebaliknya, individu bisa turun ke lapisan yang lebih rendah. Selanjutnya, stratifikasi sosial campuran. Stratifikasi sosial campuran adalah perpaduan antara stratifikasi tertutup dan terbuka. Contohnya, kaum saudara yang bertahan di tengah masyarakat yang memiliki sistem kasta, sehingga dia bisa mendapatkan kedudukan yang terhormat. Cara mengubah kasta, masyarakat bisa berpindah ke tempat yang tidak mengenal kasta. Contoh stratifikasi sosial. Berdasarkan sifatnya, berikut contoh stratifikasi sosial yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Contoh stratifikasi sosial tertutup. Masyarakat beragama Hindu menganut sistem kasta dalam lapisan masyarakat.
Dari kasta tertinggi ada kasta Brahmana atau pendeta, kesatria atau bangsawan dan raja, waisya, perdagangan atau pegawai pemerintah, dan terakhir saudara atau masyarakat biasa. Sistem kasta ini sudah ada sejak kehidupan sosial dilahirkan. Adanya sistem kasta membuat lapisan terendah tidak bisa naik kasta. Namun ada pengecualian jika individu ini berada pada kasta di atasnya. Lalu contoh stratifikasi sosial terbuka. Stratifikasi sosial terbuka bisa naik dan turun kelas sosial. Penyebabnya karena seseorang membutuhkan usaha secara tekun, rajin, dan memiliki prestasi sehingga naik kelas sosial lebih tinggi. Contohnya, seorang karyawan bisa naik jabatan menjadi manajer karena dia rajin dan loyal. Selain itu, karyawan tersebut menguntungkan pihak perusahaan sesuai bidangnya. Selanjutnya, stratifikasi terbuka. Ini juga membuat seseorang turun dari status sosial sebelumnya. Penyebabnya karena dia kurang gigih, kurang beradaptasi, dan malas dalam berusaha. Contoh stratifikasi sosial campuran. Masyarakat yang tinggal di tempat yang memiliki kasta bisa pindah ke tempat lain. Contohnya, masyarakat Bali tinggal di Jakarta. Dia berupaya mendapatkan kedudukan sesuai dengan kemampuan tanpa kasta. Contoh lainnya, yaitu jabatan tinggi di pemerintahan bisa diduduki oleh masyarakat umum sesuai kriteria tanpa melihat kasta sosial. Lalu, faktor penyebab stratifikasi sosial. Ada dua faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya stratifikasi sosial, yaitu faktor tanpa sengaja atau berdiri sendiri dan faktor yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Faktor penggolongan kelas sosial ini contohnya perbedaan kepandaian, harta benda, umur, jenis kelamin, dan sifat asli individu dalam suatu masyarakat. Sedangkan faktor yang disusun berhubungan dengan organisasi formal, pembagian wewenang, dan kekuasaan, perusahaan, partai politik, pemerintahan, dan organisasi dalam lembaga masyarakat. Dasar stratifikasi sosial. Ada beberapa kriteria penggolongan masyarakat dalam suatu lapisan. Kriteria tersebut berdasarkan tingkat kekayaan, kekuasaan, keturunan, kehormatan, dan ilmu pengetahuan. Prestasi dalam bidang pendidikan sangat berpengaruh untuk mengubah stratifikasi sosial. Pertama, kekayaan. Kekayaan berupa harta, benda, dan barang berharga. Bisa dilihat dari jenis kendaraan, rumah, pakaian, kebiasaan, dan gaya hidup. Dalam kehidupan sosial, seseorang yang memiliki penghasilan tinggi akan membangun rumah mewah, sedangkan seseorang yang berpenghasilan rendah akan membangun rumah seadanya. Lalu, kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan pihak lain. Kekuasaan bisa bersumber dari keturunan. Contohnya, anak yang lahir dari keturunan bangsawan dan memiliki kekuasaan lebih tinggi dalam lingkungan sosialnya. Umumnya, orang yang berkuasa menempati lapisan sosial tinggi dalam masyarakat. Lalu, kehormatan. Contoh kehormatan dalam lingkungan sosial tradisional dibagi menjadi pemimpin, golongan tua, dan orang yang berjasa dalam masyarakat. Individu akan menghargai seseorang yang punya kehormatan lebih tinggi di lingkungan sosial. Lalu, ilmu pengetahuan. Pendidikan yang semakin tinggi bisa mengubah stratifikasi sosial dalam masyarakat. Prestasi dan jasa dihargai dalam lingkungan sosial. Contohnya saja ilmuwan dan guru. Sangat menarik sekali bukan? Materi sosiologi antropologi pertemuan ke-6 ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian atau tutur kata saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video ya. Dadah.